Nah, ruqyah syariah adalah pengobatan yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti kita akan coba praktekkan dan rasakan sensasinya seperti apa sebenarnya ruqyah itu, ruqyah syariah itu. Tapi sebelum itu agar kita bisa bisa tahu ruqyah itu sebenarnya apa, saya akan jelaskan dulu. Ruqyah tadi saya katakan terbagi menjadi dua, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Apa bedanya? Secara singkat saya sebutkan. Yang pertama, kalau ruqyah syariah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang masuk, doa-doa yang di dalamnya tidak mengandung campuran kalimat-kalimat batil. Boleh sholawat Nabi, Asmaul Husna, ya. Dan doa-doa yang dibuat oleh ulama-ulama kita pun boleh dipakai, ya, selama tidak talbisul haqq bil batil, tidak mencampurkan unsur hak dan batil di dalamnya. Nah, kalau ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur batil, yang di dalamnya bercampur talbisul haqq bil batil, mencampurkan unsur hak dan unsur batil. Contoh, saya beberapa kali ketemu dengan praktisi pengobatan ini. Jadi dia kalau ngobatin pasien, orang kesurupan, orang kena gangguan sihir, diobati sama dia. Dia bacakan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Dia baca minal jinnati waras, tapi anehnya pasien itu waras. Yang sakit jadi waras, yang kesurupan jadi waras. Boleh nggak kira-kira? Nah, kalau kita tanya, kamu kok bacanya minal jinnati waras, ya kamu belum sampai makomnya. Kalau kamu nggak boleh, tapi saya boleh. Kan gitu. Nah, ini namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan hak dan batil. Jelas-jelas Al-Quran minal jinnati wan nas, dia ubah minal jinnati waras. Katanya jadi waras pasiennya. Nah, ini kan namanya talbisul haqq bil batil. Ada Al-Qurannya, dan biasanya ketika kalimat-kalimat batil itu diucapkan, itu disirkan. Ketika membaca Al-Qurannya dizaharkan. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, itu dizaharkan. Minal jinnati. Nah, pas waras, pas baca minal jinnati waras, warasnya itu disirkan, nggak diperdengarkan. Misalnya lagi, yang ngobatin pasien dia baca niat ingsun topo morot guru yang sepusan yang kalau ternyata sing mati orang ilatu. Nah, pas begitunya dia sirkan. Pas dia baca asyhadu an la ilaha illallah zatullah sifatullah wa af'alullah. Jadi pas baca syahadatnya dia zaharkan, tapi pas baca niat ingsun topo morot segala macam itu tadi dia sirkan. Ini talbisul haqq bil batil. Ini perbedaan yang pertama. Makanya kalau kita berobat dibacain sesuatu, kalau bisa Ustaz, kalau bisa dikeraskan biar saya dengar ini, biar bisa mengaminkan. Tapi kalau yang membacakan kiai ya kita percaya lah, nggak mungkin dia baca otok-otok menyetok kayak gitu. Kalau yang nggak jelas baca, ya kita harus tanya, Bapak baca apa? Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ruqyah syar'iyah itu minta tolongnya kepada Allah. Kalau ruqyah syirkiyah minta tolongnya ke siapa? Ke siapa? Jin. Enggak. Syirkiyah. Syirkiyah itu orang itu disebut syirik bukan karena dia menyembah jin, Pak. Bukan karena dia menyembah iblis, tapi orang itu disebut syirik itu karena dia mensekutukan Allah. Yang namanya mensekutukan itu apa? Persekutuan itu apa? Persekutuan itu berarti dua jadi satu kan itu. Betul nggak? Berserikat. Kalau disebut berserikat berarti dua kelompok jadi satu itu berserikat. Nah, orang itu disebut menserikatkan Allah, mensyirikkan Allah. Karena selain dia itu minta sama Allah, dia juga minta kepada jin gitu loh.
Jadi di satu sisi waktunya sholat ya dia sholat, tapi waktunya dia masang sesaji, dia pasang sesaji. Allah dia datangi, jin juga dia datangi. Gitu. Ini banyak kan pelaku-pelaku kayak gini. Ya, pelaku-pelaku kayak gini di negeri kita ini banyak sekali. Saya diizinkan oleh Allah keliling-keliling Indonesia, ketemu dengan berbagai macam jenis mistis-mistis yang aneh-aneh. Saya sebutkan sedikit ya, kerjasama manusia dengan jin itu memang bisa dilakukan, tapi kan nggak boleh. Karena jin itu manusia sama, makhluk sama seperti kita. Dia makan, dia minum, dia punya anak, dia punya istri. Dia juga makhluk berakal, makhluk berperadaban. Dia juga makhluk yang berteknologi. Itu punya teknologi, Pak. Ya, bahkan teknologinya jin itu canggih. Maka dulu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah membuat sayembara siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapanku. Pada masa itu jin sudah menguasai teknologi transportasi barang, teleportasi, ya, teknologi teleportasi. Jadi pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain itu sudah dikuasai oleh jin. Karena ketika Nabi Sulaiman alaihissalam aku akan datangkan di hadapanmu ya Sulaiman sebelum kau beranjak dari tempat dudukmu. Wah ini alaihi laqawiyyun amin. Dan aku atas perkara itu kuat dan bisa dipercaya. Jadi jin menyatakan kesanggupannya dia bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman. Walaupun dalam ayat itu disebutkan yang mampu memindahkan itu bukan jin, tapi seorang laki-laki yang mempelajari kitab. Dia memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Sulaiman mengejutkan mata. Ya, jadi didahului oleh manusia. Jadi manusia memang lebih tinggi daripada manusia. Dan tidak layak sebenarnya manusia itu takut dengan jin. Kalau ada manusia takut dengan jin, itu sama dengan harimau takut dengan kambing. Lucu gak, Pak? Ada harimau lari-lari dikejar kambing gitu. Wah, lucu, kita mesti ketawa deh. Nah, jadi kalau ada manusia takut dengan jin itu ya kayak gitu. Sama seperti harimau takut dengan kambing. Jadi nggak perlu takut kita dengan jin. Karena manusia itu khalifah di muka bumi ini. Kerjasama manusia dengan jin banyak dilakukan di negeri kita untuk segala hal. Dalam urusan sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, itu orang pakai jin. Politik, pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden, pakai dukun ada nggak? Bukan rahasia umum lagi. Semua orang tahu pakai dukun biasa itu. Tapi kan jarang yang menyaksikan secara langsung kan. Pertahanan dan keamanan pakai jin ada nggak? Yang itu orang umpan dibaca itu. Sakti Mondro Kuno Ratu Dastapak Mening Pandai Dinatah Mendat Jin orang lurut dari Pindo Karangan Katiuk Insya Allah. Kata Pak Dalangan begitu. Jadi nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok, nggak di jalan lurut ditangkap lepas lagi gitu kan. Sakti. Untuk apa? Pertahanan dan keamanan. Pakai apa? Pakai jin. Sahabat-sahabat mulia Rasulullah, Umar, Utsman, Ali meninggalnya disembelih semua. Ya kan? Meninggalnya dibantai dengan senjata tajam. Enggak kebab. Jadi kalau kita bisa dibikin kebab bisa, tapi itu pakai bantuan jin. Dulu waktu saya ngisi di Sumatera Barat ada yang protes, Ustaz, mohon maaf, sejak kapan jin bisa ngasih ilmu kepada manusia? Semua ilmu itu Allah yang punya, nggak bisa jin ngasih ilmu. Bagaimana Ustaz mengatakan ilmu kebal itu jin yang ngasih? Gimana jawabnya, Pak? Semua ilmu itu dari Allah, nggak mungkin jin ngasih ilmu. Gimana dong, Pak? Saya tanya balik sama Bapak itu, Pak, sekarang saya tanya, nanti ketika Dajjal turun, Dajjal itu nunjuk langit yang lama tak turun hujan, turun setelah ditunjuk sama dia. Nanti tanah-tanah yang nggak pernah tumbuh-tumbuhan ditunjuk sama Dajjal. Hei bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan, langsung tumbuh. Air yang mati di depan itu ilmunya Dajjal dari Allah apa dari Dajjal sendiri? Dari Allah. Nah kalau tahu ilmunya Dajjal itu dari Allah, kita mau ikut Dajjal nggak? Mungkin enggak gitu kan. Memang dari Allah semuanya, tapi Allah ngasih tahu ini boleh, ini tak boleh.
ilmu seperti itu, bersekutu dengan jin. Emang bisa untuk bikin kita kebal, kita jalan di atas air, bisa lakukan hal aneh. Tadi di SAS, di pondok pesantren beliau, saya sampaikan, ada di kampung saya ini asli orang Jawa tapi lahir di Lampung. Ya, itu satu kampung, terminal namanya Terminal Raja Basa. Ada gunungnya besar, Gunung Raja Basa. Di Lampung ada orang Lampung nggak? Nah, di Lampung itu ada gunung, Pak, namanya Gunung Raja Basa. Raja Basa itu diambil dari kata Raja Bahasa. Jadi di kaki gunung itu banyak jasa-jasa orang-orang yang ingin menguasai segala macam bahasa dalam tempo waktu 3 hari. Jadi ikut ritual di sana. Hari pertama gini, hari kedua gini, hari ketiga gini. Setelah selesai menghadap ke Tuan Guru, diludahin mulutnya, suruh ditelan ludahnya. Setelah ludahnya ditelan, coba kamu ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab itu langsung bisa. Coba kamu ngomong bahasa Inggris, bahasa Jepang, semua bahasa langsung nempel di lidahnya. Hebat ya? Hebat, tapi pakai jin. Bahkan saya punya kawan karib sejak kecil namanya Ahmad Husain, tapi Ahmadnya dihilangin jadi Matusin. Namanya bagus, Ahmad Husain, tapi dipanggil Matusin. Nah, dia dari kecil kelas 3 MI itu dia keluar, nggak mau sekolah lagi. Nah, kami setelah itu waktu kecil itu teman kawan dekat, udah itu berpisah begitu lama lah ya. Dia sempat jadi preman di terminal seperti ini segala macam. Nah, pas ketemu lagi, dia sudah pakai udang-udang itu, Pak. Bukan udang-udang teman-teman tablik itu, bukan udang-udang ini. Dari satu jamaah di Serang Banten itu ada jamaah. Jadi kalau datang ke situ nanti diusap dadanya ini langsung pinter, Pak. Jadi dia ikut di situ, disusap dadanya ini, itu dia langsung pinter. Bapak tanya abang, tanya masalah apa saja dia ngerti. Ternyata setelah kita perhatikan itu diusap dadanya itu masukkan jin yang pintar masuk dalam tubuhnya. Begitu jinnya keluar, hilang pintarnya. Ya, makanya kalau misalnya ilmu itu bisa ditransfer, kalau misalnya ilmu agama ini bisa ditransfer dengan cara diusap dadanya, nggak usah ada dakwah, nggak usah ada jihad, itu nggak. Langsung aja sahabat Nabi itu usap satu-satu dari ketemu orang usap langsung pintar. Nggak perlu ada pondok pesantren, diusap aja ketemu orang usap kan gitu. Tapi kan nggak begitu. Nah ini contoh-contoh kerjasama manusia dengan jin itu banyak sekali. Termasuk dalam ilmu pengetahuan seperti itu. Dalam dunia pengobatan orang pakai jin juga banyak. Nah makanya kita melalui ruqyah syar'iyyah ini ingin mensosialisasikan tentang pengobatan menggunakan Al-Quran. Jadi seorang pengobat dengan Al-Quran itu nggak bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi kalau bapak ibu bapak tanya kepada saya, Pak tolong Pak lihat tubuh saya ada jinnya nggak ini? Nggak bisa. Karena jin itu disebut dengan jin, memang karena dia nggak nampak. Disebut dengan jin itu karena nggak nampak. Maka dia memiliki akar kata yang sama dengan kata majnun, orang gila yang nggak bisa lihat mana baik mana benar disebut majnun. Bayi yang masih di dalam kandungan disebut dengan janin. Hutan yang lebat disebut dengan jannah. Tameng untuk menangkis serangan lawan disebut dengan junnah. Dalam surah Al-Munafiqun itu orang-orang munafik itu ittakhadhu aymanahum junnah. Nah, jin itu disebut dengan jin karena memang nggak nampak, ya nggak nampak oleh pandangan. Kalau ada orang yang dia ngaku-ngaku bisa nampak jin, bisa lihat jin, bisa melihat penampakan di satu tempat, itu indikasi bahwa di dalam tubuhnya ada jin. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, innahu yarakum, sesungguhnya mereka bangsa jin itu yarakum, melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Kecuali para nabi, kalau para nabi bisa melihat mereka. Atau kita melihat ketika dia bertasyakul dalam wujud yang lain. Nah,
Karena jin itu bisa menjelma dalam wujud yang lain. Kalau dia sedang menjelma, kemudian kita lihat bisa jadi. Tapi dalam hadis-hadis kalau dia menjelma dalam wujud seseorang, biasanya tangannya wujud binatang. Kelihatan, tangannya itu tangan binatang. Makanya kalau ada orang menyerupai dia kayaknya harus pergi keluar kota, kok itu tadi mandi, lihat tangannya. Kalau tangannya tangan binatang, oh berarti bukan ini. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa lihat jin, itu indikasi orang itu gangguan jin. Ada istilah orang dibuka mata batin, istilah dibuka indera keenamnya. Pernah dengar istilah itu? Jadi orang dibuka indera keenam itu dimasukkan jin. Orang yang dibuka mata batinnya dengan cara diusap, disentuh, dirajah tubuhnya, itu dimasukkan jin. Jadi begitu jinnya masuk ke dalam tubuhnya, dia masuk dalam dimensi jin. Maka matanya bisa melihat jin, pendengarannya bisa melihat jin, tubuhnya bisa merasakan keberadaan jin. Jadi semakin peka seseorang dengan adanya jin, itu semakin mengindikasikan bahwa sebenarnya orang itu sedang terganggu jin. Jadi kalau bapak-bapak ketemu dengan orang yang bilang, oh ini di masjidmu ini jinnya banyak nih, dan sebagainya, dia bisa lihat-lihat kayak gitu, itu indikasi. Kecuali bahasa-bahasa hikmah saya gini, nanya, kalau beliau ini ahli hikmah, misalnya bapak tanya sama beliau sambil minum pakai tangan kiri gini, Ustaz, di tubuh saya ada setannya enggak? Pasti beliau jawab pasti. Oh pasti kamu ada setannya ini. Banyak ini setannya. Dari mana? Ya kan? Ya sudah ketahuan minumnya tangan kiri gitu. Jadi nggak perlu, itu bukan nerawang, melihat Rasulullah yang menyampaikan kan gitu. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti kalau bapak-bapak ketemu di dengan orang-orang yang aku bisa nerawang, dia kebal senjata dan sebagainya, itu bukan kehebatan Pak. Semakin sakti seseorang sama dengan semakin sakit. Sakti sama dengan sakit. Itu pengobatan tadi ya, sedikit perbedaan ruqyah syar'iyyah dan syirkiyah. Kemudian yang ketiga, kalau ruqyah syar'iyyah itu nggak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh, yang neko-neko. Cukup berwudu, tertutup seluruh aurat, dan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dengarkan. Itu saja sudah. Dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Tapi kalau ruqyah syirkiyah itu banyak persyaratannya. Bapak harus nyiapin ayam hitam cemani, Bapak harus nyiapin kepala kambing, harus nyiapin ini. Wah, segala macam, banyak sekali persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh yang nggak ada kaitannya dengan penyakit kita. Dan biasanya kalau ilmu-ilmu yang menggunakan bantuan jin itu selalu ada pantangan-pantangannya dan ada syarat-syarat tertentu. Misalnya harus ngasih minyak wangi pada malam tertentu, harus memberikan ini pada malam tertentu. Ada syaratnya, harus begini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Nah, ada syarat-syarat seperti itu. Kenapa? Contoh begini, Pak. Bapak mau sukses, iya. Kalau Bapak mau sukses, nanti setiap malam Jumat Bapak siapkan kopi pahit di situ rumah misalnya. Ya. Kopi pahit mahal apa murah? Murah. Ya. Tapi dengan nyiapin kopi pahit itu nanti khodamnya datang bantu. Sebenarnya apakah jin itu doyan kopi? Ngopi nggak sih jin itu? Sebenarnya yang diminta sama dia itu bukan kopinya, Pak. Yang diminta sama dia itu loyalitas kita untuk menyediakan kopi itu, dan itu bentuk ubudiahnya sebenarnya. Maka kami ketika menangani pasien sering jinnya ngomong gini, Pak. Saya keluar, tapi saya minta udut. Saya bilang, enggak, saya aja enggak udut kok, kamu minta udut ke saya. Kalau gitu, kata dia, kamu lemparkan telur di depan gang ini. Nanti kalau kamu lemparkan telur, saya keluar. Kata dia gitu, kata si jin. Saya bilang sama dia, jangankan telur, kamu minta upil aja nggak saya kasih. Jadi gitu itu jinnya, ya. Jangankan kamu minta telur, minta upil aja nggak saya kasih. Kenapa? Apakah jin makan telur? Enggak. Yang dia minta itu ketaatan dia sama ketaatan kita sama dia. Jadi
kalau misalnya ilmu-ilmu yang menggunakan bantuan jin itu biasanya ada pantangan-pantangan. Dan pantangannya ada sesuatu yang halal. Ya, kecuali nanti bicara herbal. Kalau pengobatan herbal itu memang sama dengan pengobatan ini. Jadi Bapak kalau kondisinya begini Pak, Bapak nggak boleh makan ini karena ini nggak cocok dengan tubuh Bapak saat ini. Tapi mungkin seminggu lagi boleh Pak. Itu pengobatan herbal, herbalogi. Beda dengan pengobatan yang jin kayak gitu kan. Kalau pengobatan jin misalnya terus-menerus setiap malam Jumat siapin minyak wangi. Jadi sebenarnya nggak minta juga dia minyak wangi, nggak doyan juga dia minyak wangi itu. Yang dia minta itu loyalitas kita untuk memberikan itu setiap malam Jumat. Nah itu dia. Kalau ruqyah syar'iyah nggak ada syarat-syarat tertentu yang mengikat. Kalau ruqyah syirkiyah banyak sekali syarat-syaratnya. Ya. Terus kemudian kalau ruqyah syar'iyah, begitu pulang kita ditanya sholatnya sudah bagus belum Bu, sudah 5 waktu belum Pak, dan sebagainya. Suruh perbaiki sholat, suruh perhebat sedekah, suruh perbaiki semua ibadahnya, suruh diperbaiki. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, begitu pulang kita dikasih buntelan. Entah itu wapak, raja, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, pinggang dan seterusnya dan bagaimana macam-macam. Sambil ngomong gini, selama kamu pegang ini nak, kamu jangan maksiat. Selama kamu pegang ini nak, jangan tinggalkan sholat. Selama kamu pegang ini nak, kamu jangan berzina. Selama kamu pegang ini nak, kamu jangan mabuk-mabukan. Kalau kamu melakukan itu nanti ilmunya hilang. Gimana jadi? Bagus nggak? Nasihatnya bagus kok enggak? Nasihatnya bagus ya, tetapi itulah namanya membungkus kebatilan dengan kalimat hak. Jadi yang diberikan ini batil, tapi ditutup dengan nasihat yang hak. Itu yang disebut dengan talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ada nggak yang punya jimat? Yang masih punya jimat? Ya. Saya tanya, gini, ada Quran? Saya tanya, misalnya kita punya, saya contoh jimat itu nggak saya bawa. Misalnya kita punya benda, ya wangi lah ya. Misalnya kita punya benda, yang benda ini ditakuti jin, ditakuti setan, gendro, kuntilanak, mengeri dan sebagainya. Takut dia dengan benda yang kita miliki. Kira-kira setan-setan demit, kuntilanak, mengeri itu kalau dibandingkan dengan ini, dia lebih takut mana? Takut mana kira-kira? Kalau ada jimat-jimat yang membuat setan terusir, kalau ada jimat-jimat yang membuat setan terlempar, kalau ada jimat-jimat yang membuat setan itu nggak sanggup datang di satu tempat, kira-kira jimat yang macam-macam aneka ragam itu, ya, dengan ini lebih takut mana kira-kira setan gendruwo itu? Lebih takut ini. Kalau lebih takut ini, kenapa nggak ini aja yang dipakai? Ditempelkan di atas pintu rumahnya, dibawa kemana-mana, tempelkan di badannya gitu, dibawa tasnya untuk menangkal gitu. Ya, kenapa nggak pakai ini aja? Mana ini lebih lengkap semuanya ada daripada hanya selembar, sepotong gitu aja kan? Betul nggak kira-kira? Nah, makanya sekiranya menggunakan jimat itu diperbolehkan, maka yang jauh lebih layak untuk kita jadikan jimat adalah, benar nggak? Kalau menggunakan jimat itu boleh, maka yang paling layak untuk kita jadikan jimat adalah, Rasulullah menyampaikan, man ala qatami mata faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Apa itu jimat? Jimat itu ya benda-benda yang disimpan, diyakini dengan menyimpan ini kita jadi selamat, menyimpan ini kita jadi naik wibawanya, menyimpan ini kita dihormati oleh atasan, menyimpan ini nanti kita dicintai oleh orang dan sebagainya. Apapun benda itu namanya jimat. Nah, kalau kita sudah melakukan kesyirikan, syirikan itu menghapuskan seluruh amal. Ya, seluruh amal-amal kita itu terhapus, sholat, zakat, puasa, semua dihapus kalau kita telah berbuat kesyirikan.
dia punya jimat-jimat wafat raja dan sejenisnya itu lebih baik dilepaskan aja, dibuang. Karena itu orang yang menyimpan jimat biasanya akan mengalami beberapa hal. Orang-orang yang menyimpan jimat, yang memiliki jimat akan mengalami beberapa hal. Satu, sering bertengkar suami istri setiap hari. Dua, anggota keluarga sakit-sakitan yang ketika didiagnosa oleh medis nggak ada penyakit. Ketiga, ada anggota keluarga yang gila, idiot, stres. Ya. Keempat, ada anggota keluarga yang sulit punya jodoh atau sulit punya keturunan. Yang kelima, bisa dia akan mengalami satu kondisi impotensi. Impoten, bisa bangun. Itu sebagai apa? Sebagai tebusan dari simpanan-simpanan itu, karena nggak mungkin dia membantu seseorang tanpa imbalan. Ya. Saya pernah menterapi seseorang di daerah Cipondoh, Tangerang. Dia terbaring di atas pembaringan yang nggak berdaya. Ketika saya ruqyah, walau alam yang benar tidaknya, tapi setelah dilakukan semuanya dia sembuh. Dia itu nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Nah, pas di ruqyah kerasukan jinnya ngomong gini, saya nggak dikasih makan, maka saya makan sumsumnya. Nggak bisa bangun dia, kata si jin itu. Nah, saya tanya sama keluarganya, bapak ibu ada yang punya jimat-jimat kayak pusaka apa segala macam? Enggak, Pak. Coba ingat-ingat, ada nggak ada leluhurnya segala macam? Oh iya ada, golok Pak. Mana goloknya, ambil? Nah, ambil goloknya itu. Ada nggak nyuruh supaya ini kasih gini? Iya, memang seharusnya ini dikasih minyak wangi, tapi kami nggak pernah kasih. Akhirnya dia itu sakit nggak bangun. Ketika kita ruqyah, pegang goloknya itu, jurit-jurit dia. Setelah jin-jin itu keluar, sembuh lagi normal lagi. Jadi banyak penyakit-penyakit itu juga karena pengaruh dari gangguan-gangguan jin. Nah, baik. Praktek gitu ya. Karena sudah malam kan, nanti kasihan kalau malam-malam suruh kerja gitu ya. Baik, jadi saya ajarkan dulu nanti ruqyah mandiri Bapak-Bapak sekalian ya, supaya nanti kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Ketika Al-Quran dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan yang pertama sifat. Siapapun dia, kalau kita bacakan Allah turunkan sifat. Sifat penyembuh dari apa? Bukan hanya dari gangguan jin, tapi sifat min kulli da'in, penyembuh dari segala macam penyakit. Kalau bapak-bapak lihat saya meruqyah di Trans 7 terus orangnya kesurupan, tidak semua orang diruqyah kesurupan. Ya, tidak semua orang diruqyah kesurupan. Yang kesurupan itu yang memang di dalam tubuhnya ada jinnya. Kalau nggak ada jinnya enggak. Yang ada jinnya lah yang kesurupan itu. Nah, Allah turunkan sifat apapun penyakitnya. Kami berkali-kali lah berjumpa dengan penyakit yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang katanya nggak bisa sembuh, itu ternyata setelah diterapi dengan Al-Quran intensif beberapa kali itu sembuh. Nah, bahkan kami itu punya pondok pesantren di Rokan Hulu Riau, Ujung Batu, dan insya Allah dalam beberapa waktu lagi kami buat di Balikpapan. Ya, mudah-mudahan berdoain. Itu orang-orang gila Pak, dibacakan Al-Quran intensif sehari 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, diruqyah dengan izin Allah Ta'ala. Banyak di antara mereka yang diberi kesembuhan oleh Allah, sembuh. Padahal tadi sudah nguyur di tengah jalan. Ini Al-Quran luar biasa, menjadi penyembuh segala macam penyakit. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Dulu ada sahabat Nabi, ya, dalam satu perjalanan dia bertemu dengan kepala suku, yang kepala suku ini kena sengatan kalajengking sampai kondisinya sudah mau mati. Maka singkat cerita oleh sahabat ini diruqyah. Ruqyahnya nggak menggunakan panjang-panjang, hanya membacakan surat Al-Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah, dikumpulkan air ludahnya, kemudian diludahin. Setelah itu sembuh. Ya, setelah itu sembuh. Dikasih hadiah 30 ekor kambing sama kepala suku, itu diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Ya. Kemudian dia ngomong, saya nggak akan apa-apain di kambing ini sebelum dapat fatwa dari Rasulullah apakah memakan upah rukyah ini halal atau haram. Maka pulang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang begini, saya bacakan Fatihah sembuh, kasih kambing 30 ekor. Kata Rasulullah, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu rukyah? Bahwasanya Al-Fatihah adalah rukyah. Sungguh yang kau lakukan ini benar, ya, aku minta bagian. Jadi Rasulullah minta bagian dari hasil rukyah yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Jadi yang dirukyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu orang yang kena sentrum, kena sengatan kalajengking, bukan orang yang kena gangguan jin gitu. Artinya terapi Al-Quran ini memang bisa jadi sebab kesembuhan untuk semua jenis penyakit. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ini, kalau engkau tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka engkau akan berharap kepada obat yang mana lagi? Gitu. Karena yang nyembuhin penyakit siapa? Allah. Obat itu nggak bisa nyembuhin penyakit, Pak. Yang nyembuhin penyakit itu Allah. Manusia nggak bisa nyembuhin penyakit. Yang nyembuhin penyakit itu Allah. Dan yang ngasih tahu bahwasanya Al-Quran itu penyembuh itu Allah dan Rasulnya. Maka sebenarnya pengobatan dengan Al-Quran itu bukan pengobatan alternatif. Sebenarnya kalau alternatif kan berarti second opinion kan, nomor 2 kan. Nah, ini pertama, pengobatan yang utama dan pertama. Jadi sebelum kita yang lain-lain, obati dulu dengan Quran. Nah yang lain-lain itu pelengkap saja, butuh ini gitu. Jadi walaupun kita hafal surat Al-Fatihah, kita sudah bisa jadi peruqyah. Ini yang pertama. Al-Quran itu nanti ketika dibacakan Allah turunkan namanya syifa. Yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur wa hudan. Yang kedua hudan, petunjuk. Hudan itu satu kekuatan yang bisa mengubah seseorang. Jadi bapak-bapak punya anak buah, misalnya anak buahnya itu bandel, nggak bisa dibilangin, bisa diubah dengan Al-Quran. Punya bosnya galak, ketemu merengkeng, rukyah dia. Ya, berubah insyaallah. Punya istrinya cerewet, ngomong dari subuh sampai maghrib. Punya anak-anak yang bandel di rukyah. Kenapa Al-Quran ini mengubah? Asbabul hidayah. Selain Al-Quran ini sebab datangnya kesembuhan, Al-Quran juga sebab datangnya hidayah, mengubah. Umar bin Khattab kayak apa premannya, Pak? Preman, Pak. Ya. Mana-mana bak golok, mana Muhammad mau dibunuh Nabi. Singkat cerita, dia mendengar adiknya itu membacakan Al-Quran. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bacakan surat Toha itu, Umar bin Khattab itu langsung bergetar, keluar air mata, dia merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, ringan, dan dia mengatakan, pertemukan aku dengan Muhammad, aku pengen masuk Islam. Padahal tadinya pengen membunuh Nabi, tapi begitu Al-Quran masuk ke dalam telinganya, sur-sur beresap dalam jiwanya, langsung mengalami satu perubahan hebat. Kalau pengen merubah orang gampang. Yang penting gimana caranya Bapak bisa bacakan Quran kepada kita. Caranya gimana? Gampang. Ayo Pak, kita undang makan-makan, saya lagi bersyukur nih kepada Allah. Pas dia lagi ngumpul, sebelum kita makan, dengarkan dulu ya bacaan Quran. Baca Quran. Daripada nanti rukyahnya setelah makan, habis makan kita muntah. Makanya tadi kata panitia, makan dulu Pak, nanti aja. Rukyah dulu baru makan. Nah itu dulu Pak. Insya Allah. Saya beberapa kali dihantar oleh orang tua yang membawa anak bermasalah. Setelah dibacakan rukyah, dibacakan Quran, mengalami satu perubahan yang luar biasa. Di Al-Quran ini adalah nasirut taghyir, unsur-unsur perubahan yang paling hebat. Nah, makanya dulu para sahabat itu kalau dakwah membacakan Quran. Bapak pengen mengubah seseorang dengan nasihatnya sendiri. Nasihat kita itu terlalu lemah untuk bisa mengubah seseorang. Tapi kalau kita mengubah seseorang dengan Al-Quran, Al-Quran itu kuat. Karena Al-Quran bukan
jalan-jalan keluar, nyari orang gila, sengaja nyari orang gila. Iya, kan biasanya cuma touring-touring kok, keren-kerenan motor, keren-kerenan apalah tuh, gak ada ini ya. Cuma seneng-seneng doang. Nah sekarang diubah, ayo kita touring kali ini kita hunting orang gila. Ya kan, cari orang gila, ketemu orang gila, videoin ya. Videoin, pegang dadanya, pegang bulunya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lihat perubahannya, besok temui lagi, bacakan lagi. Lihat Pak perubahannya. Itu yang kami lakukan dulu awal-awal. Ternyata sembuh. Oh berarti ini baru kita bikin pondok ini. Pondok rehabilitasi jiwa. Kalau jadi pondok santrinya orang gila semua, nggak perlu ilmunya banyak-banyak Pak. tetap dipanggil kiai, tapi kiai bagi orang gila. Lumayan sama semua begini. Nah gitu. Coba nanti Al-Quran itu betul-betul bisa mengubah kehidupan seseorang. Bisa mengubah. Maka Rasulullah itu sampai ngomong gini Pak, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayailah rumah-rumah kalian itu dengan membacakan Al-Quran. Kenapa? Karena rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah. Percaya? Ya. Dan Rasulullah dulu, para sahabat itu kalau ketemu orang bacakan Quran, ketemu orang bacakan Quran. Madinah itu satu kota besar, masuk Islam semuanya, berubah semuanya. Itu gara-gara dibacakan satu surat oleh seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, Yasrib pada waktu itu namanya. Dia bingung, suruh mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah hijrah kan? Dia dulu datang duluan sendirian Pak. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair bertanya, kasih tahu aku di mana sih pimpinan Yasrib ini? Ya, setelah ketemu dengan pimpinannya, dia mengatakan gini, Tuan, saya datang ke sini membawa sesuatu. Kalau menurut Tuan sesuatu ini baik, Tuan boleh terima. Kalau menurut Tuan sesuatu ini buruk, Anda boleh tolak. Apa yang kau bawa anak muda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dibacakan surat itu Pak sampai selesai. Setelah selesai dia membacakan surat itu, pimpinan Yasrib itu mengatakan begini, laisa hadza kalimatul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Singkat cerita, pimpinan Yasrib masuk Islam diikuti oleh seluruh penduduk Madinah. Jadi Yasrib berubah jadi Madinah. Pas Rasulullah datang, disambut. Disambut ya kedatangan Rasulullah SAW ya, karena jasanya siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Dengan apa Mus'ab bin Umair mengubah seluruh penduduk Madinah? Dengan Al-Quran. Jadi nanti Pak, cobain. Bapak-bapak jangan percaya dengan saya sampai bapak-bapak mencobanya. Kalau nanti bapak-bapak sudah coba, baru bapak akan mengatakan benar juga ya. Imani. Karena Allah yang menyatakan Al-Quran itu di dalamnya syifa, penyembuh. Di dalamnya hudan, petunjuk. Yang ketiga lebih penting, rahmat. Apa bapak punya hutang bertahun-tahun nggak kebayar baca Quran tiap hari? Makanya di pondok beliau ini solusi segala macam masalah. Karena di dalamnya asas itu sholat, Al-Quran, sedekah. Itu tiga solusi yang luar biasa itu saja. Sholat, Al-Quran, sedekah. Jadi setiap hari dibacakan Quran di pondok itu. Maka banyak orang-orang cari solusi di situ. Dapat solusinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu dimudahkannya kita melakukan satu kebaikan-kebaikan. Ingin bayar hutang selama ini susah, Allah rahmati sehingga mudah. Termasuk orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Dan Al-Quran itulah rahmatnya Allah buat kita. Ya, baik. Terus bagaimana caranya? Caranya gampang. Jadi kalau nanti kita ketemu orang sakit, sentuhkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Nah, ada beberapa metode ruqyah yang diajarkan Nabi langsung. Yang pertama menggunakan metode sentuhan. Jadi disentuh kemudian dibaca. Yang kedua usapan. Jadi dibaca, ditiup, diusap. Yang ketiga tepukan. Jadi dibaca sambil ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil ditepuk-tepuk sambil
sambil dibaca. Yang ke berapa sih sekarang? Yang keempat, ludahan. Jadi diludahi. Pernah Rasulullah itu dibawakan seorang anak kecil dalam keadaan setengah gila oleh Rasulullah, buka mulutnya, dibuka terus diludahin sambil mengatakan ukhruj adu Allah. Nah, habis itu anak itu sembuh. Tapi metode ludahan ini belum pernah saya praktekkan. Karena belum pernah ada yang mau. Kalau bapak-bapak ada boleh coba. Nah, ini Rasulullah pernah melakukan itu. Ya, jadi pertama sentuhan, yang kedua usapan, yang ketiga tepukan, yang keempat ludahan atau bisa diganti tiupan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup nggak apa-apa Pak. Jadi mana yang sakit Pak Bu? Sini misalnya dadanya. Kan kalau saya yang sakit perempuan mau disentuh kan nggak boleh, ya kan? Gunakan metode yang lain, yaitu semburan atau tiupan. Kalau baca tiupan. Gimana rasanya sekarang? Masih Pak, saya ulang lagi. Terus baca lagi. Gimana sekarang? Masih tapi sudah berkurang. Baik, nanti hilang semuanya. Sudah terus baca lagi. Tiup lagi. Gimana? Sampai dia mengatakan alhamdulillah sudah hilang. Jadi untuk mengukur biasanya gini. Misalnya ada orang sakit yang teramat sangat. Tanya sama orang yang sakit itu, kalau saya bikin hitungan 1 sampai 10, sakitnya di angka berapa? Kalau dia bilang di angka 8 berarti agak tinggi. Kalau di angka 5 berarti agak tengah-tengah gitu. Kita baca sampai dia mengatakan sudah tidak ada lagi. Terus minimal surat Al-Fatihah. Boleh tambah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya. Boleh kita praktekkan? Nah, sekarang tangannya ditempelkan di punggung kawannya. Sambil